Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqq baina yaday sa'ah. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innahu la yadurru illa nafsa wa la yadurru Allah ta'ala syai'a. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan rahimahumullah. Ulun menginginkan Profesor Ridhani Fizik karena beliau berhalangan. Jadi bukan sebenarnya bukan jadwal ulun kali ini, tapi karena sesuatu yang indah Allah mentakdirkan kita jumpa di sini. Kebetulan ulun masih cuti, gitu. Masih bertugas di Pontianak sudah 44 bulan, cukup lama. Kemarin ketika di Kaltim 5 tahun 5 bulan. Entah mengenal dia walau seperti itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau ulun bertausiah tidak jauh dari topoksi tugas pokok dan fungsi ulun di pengadilan. Ulun diangkat kalau tidak salah jadi hakim 14 Juni 1994 gitu. Jadi hampir 30 tahun, 29 tahun, 9 lagi 29 tahun. Jadi sangat paham sekali apa yang terjadi yang disengketakan di pengadilan agama. Dan sampai beberapa hari yang lalu ada yang dari Samarinda masih ingat nomorun menelpon curhat tentang rumah tangganya. Dan juga ada kawan kita di Banjarmasin juga curhat tentang rumah tangganya seperti itu. Makanya dalam kesempatan ini belum coba akan tentang keadaan rumah tangga itu yang kita bahas. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang perlu pula kita ketahui adalah bahwa sesungguhnya Muhammadiyah itu selalu mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Termasuk diantaranya adalah ketika diberlakukan kompilasi hukum Islam, maka Muhammadiyah dengan serta merta mengakui pasal-pasal yang tercantum dalam kompilasi hukum Islam tersebut. Tolong sampaikan pula bahwa kompilasi hukum Islam yang dipakai oleh Kementerian Agama itu ada beda dengan kompilasi hukum Islam yang buatan orang yang ingin melecehkan agama Islam. Ya. Jadi kompilasi hukum Islam di Indonesia ini ada keputusan presidennya, ada keputusan menteri agamanya. Ya. Kenapa sampai demikian? Salah satunya seharusnya kompilasi Islam itu sudah menjadi undang-undang, Pak. Ya. Tetapi karena politik hukum kita di Indonesia ini, mohon maaf, jika yang berbau agama, kalau kadang duitnya mungkin di DPR kada jalan ke undang-undang. Tapi kalau undang-undang yang berkaitan dengan minerba, yang masalah apa yang ada itu cepat diketok palu. Jadi gitu kan. Begitu diusulkan jadi, ya kan. Kompilasi hukum Islam sudah bertahun-tahun, puluhan tahun tidak ada jadi-jadi, baik. Kecuali nanti ganti presiden yang oleh alam juga, gitu kan. Baru ada berlaku yang berkenaan dengan hukum Islam. Hadirin rahimakumullah. Di antara pertanyaan itu adalah bahwa Pak, kadang-kadang ada orang Bapak kayak Bapak hukumnya ulun ini sudah lama kok bisa, itu yang pertanyaan dari Samarinda, ibu-ibu. Oh
masih nyimpan, lupa masih nyimpan, gitu kan. Karena kadang-kadang cara membawa masih diulang-ulang di Masjid Islamic Center Samarinda seperti itu. Pertanyaannya adalah, ulunnya sering bakalahi dulu lagi bini, karena seringnya laki itu tahu cara. Ulun hitung-hitung Pak sudah 3 kali itu ulun hitung talaknya udah jatuh. Tapi karena kami talak di luar aja, kada pernah ke pengadilan. Sampai sekarang kami Pak ya, karena ada anak masing-masing itu boleh lihat anak karena tinggal serumah menawani anak, nah di rumah di rumah ada anak, nah saling melihat aja gitu kan. Cuma kedua ini merasa masing-masing sudah bisa menurut istihadnya masing-masing, apalagi di tengah masyarakat, ya kan? Pokoknya dimanapun talak itu jatuhkan di tanah pasar kan, biar kalau itu jatuh hujan, seperti itu kan. Nah, jadi laki belum begini, ulun belum berlaki, hati masih hendak juga nih. Cuma tak kalah talak 3 tadi kayak apa yuk solusinya? Nah, itu kan. Mungkin ada sedikit itu banyak tulisan gitu Pak, ya kan? Maka tadi sebagai klausul di awal tadi Pak, kompilasi hukum Islam itu mencantumkan bahwa apapun yang terjadi antara suami istri itu, jika suami istri itu benar-benar ketika menikah itu adalah nikah resmi melalui kantor urusan agama, dicatat dan ada buku nikahnya, berarti segala perceraian tidak pernah terjadi sebelum ada putusan pengadilan. Jadi apa? Apa yang mereka pertengkarkan, apa yang mereka ucapkan itu dianggap tidak terjadi. Nah, dia masih bersikeras Pak. Kalau Ustaz itu tetap gugur Pak, ya boleh, itu terserah. Kalau mau gugur, ada Ustaz tahun 60 kalau itu. Kalau sampaikan bahwa kompilasi hukum Islam itu diambil dari 34 judul buku, judulnya 34 Pak, ya, belum bijinya tuh, ya, jilidnya banyak, ya. Dan itu kompilasi hukum Islam itu berbagai mazhab. Sedangkan yang Tuan Guru sampaikan itu murni mazhab Syafi'i, ya kan? Murni mazhab Imam Syafi'i. Makanya dia mau sambil marah-marah, dan cerai tidak boleh tidak begitu. Ada usah datang ke sini kan, nah bisa dia sudah jatuh tarik pinai dan sebagainya. Tetapi tadi yang diambil oleh kompilasi hukum Islam dan diterapkan oleh hakim-hakim pengadilan agama, maka orang itu belum terjadi perceraian sampai ada putusan pengadilan. Dan ini Bapak Ibu telah diambil pendapat ini oleh Muhammadiyah. Jadi sampai ini Pak. Nah, hadirin dan rahimakumullah, itu yang satu pertanyaannya, ya. Lalu sebelum Jumat tadi, sebelum memberikan khutbah di salah satu masjid, ulun bertakung kawan-kawan ulun yang bertugas di pengadilan agama Banjarmasin. Jadi ulun di Banjarmasin ini, ulun dulu pernah kan kurang lebih 10 tahun yang tugas di sini. Berapa sekarang perkara yang diselesaikan setiap tahunnya? Ujar sidin, ya sekitar 2.500 setiap tahunnya. Kota Banjarmasin Pak 2.500. Tapi itu tercampur lawan ada pengesahan nikah, ada gugatan waris. Tapi ulun itu rata-rata berarti ujar ulun ini minimal atau sekurang-kurangnya sehari itu 6 bercerai 6 pasang Pak. Kota Banjarmasin 6 pasang. 6 kali 3 180 kali 10 bulan 1.800 tambah 2 bulan 160 kan? Kali 2 gitu kan? Jadi sudah 2.000 lebih. Wajar itu Pak. Jadi rata-rata di kota Banjarmasin ini orang bercerai 6 pasang sehari. Jadi kita banyak spek-spek. Nah, jadi jangan heran nanti kalau banyak orang-orang kehilangan kasih sayang orang tuanya, suka melawan orang tua. Kalau orang tua sudah pada melawani, amuk di tengah masyarakat kelakuannya, jadi kita kehendaki seperti itu. Akibat daripada rumah tangga yang hancur berantakan. Pertanyaannya,
Kenapa jadi sampai hancur rumah tangganya yang sebanyak itu? Ya, mungkin ada anak kita, mungkin ada kawan kita yang suka bercerai. Kita kembalikan lagi lah ajaran Nabi. Apa ajaran Nabi itu? Yang pertama, kalau kita memilih pasangan itu khusus laki-laki nih, ya, kalau laki-laki yang di mukanya laki-laki itu nih belakang dunia gitu kan. Apa semua biasanya kalau anak kawin ini pilih 4 macam ya Nabi ya Allah. Ada cantiknya, bungasnya, keturunannya, dan agamanya. Bila cantik kadar, keturunan kaya kadar, bangsawan kadar, agamanya kan? Agama kan Islam. Kalau di Pontianak sudah ada Islam hanya mu'alaf, karena di Pontianak itu kalau buka di Google itu 60% Islam, 40% non-Islam. Kota Pontianak dan Kalimantan Barat secara umum. Makanya juga perkaranya hanya rata-rata 4 pasangnya untuk kota Pontianak yang bercerai setiap harinya. Nah, jadi tadi agama pilihan itu, ya, kalau dapat 4 itu berarti bonus. Alhamdulillah ya, sudah bunga, sudah suci, sudah keturunan baik-baik, wah, apalagi gitu kan. Nah, jadi agama, semua orang beragama Islam baik. Nah, ini baru nih. Pasti ya, apalagi penjelasan ini hampir 98% Islam semua. Ada salah kalau bilang bujur ya, ada salah. Tapi apa kan jadi orang beragama itu? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Nah, Pak, ini hubungannya membaca bicara tadi. 14 Juni 1994 sampai sekarang ini orang jadi hakim nambah cerai itu kan, nambah gelar tuan guru, ustaz, ulama itu di bawah 10 pasang. Kalau pada saya sekitar 5 orang aja Pak nambah cerai tuan guru, ustaz. Nang lainnya mohon maaf bukan gara-gara biji jadi loh. Gara-gara biji jadi loh. Padahal pendidikannya mohon maaf nih, mulai nang buta huruf, SD, SMP, SMA, gitu kan? S1 atau S2 bahkan S3 bahkan pernah 1 ulama profesor Pak. Profesor bercerai sama kan ya sembahyang juga. Nah, dari jabatannya tadi mulai nang gelandangan, mulai bisnis, pengusaha, anggota dewan, TNI, Polri, dosen, profesor, dosen Pak, itu hanya duit karena ada kurang, karena makanya Allah juga ini menyebutkan penyebabnya hari sembahyang. Mereka bicara itu sudah benar. Meskipun ditulis dalam alasan perceraian itu sering terjadi peristiwa pertengkaran karena suka cemburu, karena suami suka mabuk-mabukan, karena istri selingkuh, macam-macam itu gitu kan, karena terlibat pertentangan dengan mertua, pertentangan dengan ipar, itu banyak alasan-alasan. Tapi nanti semua itu terjadi sampai diungkapkan lawan itu karena ada sembahyang Pak. Nah itu yang menyimpulkan. Meskipun di alasan perceraian kan ada penyebab perceraian karena tidak sembahyang dan dimasukkan ke baik, boleh dimasukkan. Nah yang dimasukkan hanya penyebab perceraian karena murtad. Nah kalau murtad dimasukkan tuh perceraian terus menerus, gitu kan? Karena kalian beri makan, nah kalian beri makan tuh sadar juga pada sembahyang tuh. Awal Tuhan aja di bawah. Ini sederhana, masih sederhana sekali. Kalau kita ingin memperbaiki rumah tangga, baiki sembahyang dulu. Baiki sembahyang. Setelah sembahyang, cari orang nasihati Pak, kasih orang jadi mediator, kan? Anak lah juga kalau baik anak, semua anak juga, ya kan? Nah, aku nggak berjanji lawan-lawannya. Ya, depannya jadi saksi itu menggunakan Allah seperti apa jadinya Pak? Mulai sekarang jangan tinggalkan sholat lagi, mau kan? Insya Allah Pak, kok insya Allah jarumina, insya Allah menjadi lawan, insya Allah pada itu kewajiban. Jawabannya insya Allah jawaban itu Pak. Tapi menjadi lawan apa? Pada itu kewajiban. Itu tanda orang depannya baik kan? Insya Allah sebenarnya insya Allah seperti itu. Jadi kalau yang baik itu berbaik dalam Tuhan Allah membantu kalian buat kita. Nah, jadi yang ingin sampaikan, kalau kita ingin memperbaiki rumah tangga itu baiknya sembahyang dulu.
Dan secara sembahyang saling mendoakan, ya Allah jadikanlah aku suami yang soleh, ya Allah jadikanlah istriku istri yang solehah, ya Allah jadikanlah anak-anak yang soleh dan soleh. Ini juga berdua, ya Allah jadikanlah aku istri yang soleh, jadikanlah suamiku suami yang soleh, ya Allah jadikanlah anak-anak yang soleh. Soleh dan soleh itu apa ya namanya, sakinah mawaddah warahmah. Soleh itu damai, tentram, aman, itu kan. Pertanyaan, sudahkah kita berdoa kayak ini sembahyang? Doakan diri sendiri soleh, doakan bini solehah, doakan anak soleh-solehah. Soal nanti dikabulkan atau tidak, atau Allah yang tahu. Paling tidak usaha kita sudah maksimal. Bini kita kata dia apa ya, ada mau penyembelihan kayak apa ya hukumnya. Yang penting kita suruh, gitu kan? Nabi Nuh, ya kan? Bini sidin. Kita masuk orang yang beriman. Nabi ya, gitu kan? Jadi kita tidak usah kecewa, gitu kan? Ada laki ulun pak, ada juga ulun penyampaian kata ulun kan, itu Fir'aun, gitu kan? Ada juga. Bininya Asia kan? Jadi mantap aja lah, kan? Yang penting kita sudah maksimal melaksanakan iman kita, bertawassul semaksimal kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Baik, ulun coba banyak niatan kita, tugas kita sebagai suami khususnya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun bil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahun fa'izuhunna wahjuruhun fil madajih wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliman kabir. Innallaha kana 'aliyan kabira. Nah, jadi ayat 34 surah An-Nisa ini memberikan pedoman bagi rumah tangga. Apa pedomannya? Yang pertama, dari Allah, seharusnya dalam rumah tangga itu yang jadi pemimpin itu adalah ar-rijal, suami, kawam, berpemimpin dalam rumah tangga bininya. Banyaklah orang bimbingan jadi pimpinan rumah tangganya, banyak. Ada terpaling kata ya kalau bini tadi kata pegawai diambil alih oleh bini pimpinan rumah tangga itu, suami takut istri seperti itu. Nah, kenapa jadi laki-laki menurut Allah? Karena pertama, laki-laki itu punya kelebihan dari segi fisik. Baik mentalnya, kekuatannya. Yang kedua, kemampuan untuk memberikan nafkah. Makanya seharusnya bagi kawin itu kewajiban suami menafkahi istri, gitu kan? Satu, ya. Maka ketika kita bisa memposisikan diri sebagai suami yang jadi kepala keluarga, kawam, pemimpin rumah tangga, harus mendampingi itu dengan istri siapa? Istrinya. As-salihatu qanitatun hafizatun bil ghaibi bima hafizallah. Allah akan dampingkan nanti ya, dengan istri yang salihah, yang menegakkan hukum Allah, gitu kan? Yang menjaga dirinya, baik suaminya ada atau tidak ada, semata-mata karena Allah. Nah, meskipun waktu dikawin itu bini belum salihah benar, gitu kan? Tapi karena niat kita sebagai suami tadi sudah mendidik bini, ya, paling kada bini ini kan sudah sering disampaikan oleh ustaz kita, mudah masuk surga, ya. Asal sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan kepada tertinggal, kan? Taat lawan suami, kada pernah selingkuh, silakan masuk surga dari pintu mana saja. Luar biasa tuh. 4 aja. Salat 5 waktu ada tinggal, biar kada usah langsung wajibnya aja. Puasa Ramadan potongan, kalau ada menstruasi bayar padaannya, kada usah sunat nang sawal kada usah. Jangan selingkuh, taat pada suami, cukup dan silakan masuk surga dari pintu mana saja. Luar biasa bini kita nih. Tapi agar bini-bini kita taat itu kita harus mengarahkan, ya kan? Menyuruh bini sembahyang, kita sendiri kada sembahyang, banyak nangis lewat sambil ujian dalam kelambur, oh banyak sembahyang tak ya, yang bang aja jawabannya, gitu kan? Nah, gitu kan?
rumah tangga tak sama nyuruh kan jadi pembalasan itu sudah fakir juga. Lanjutannya apa ini ya, meskipun demikian idealnya dalam rumah tangga tadi laki-laki sebagai kepala keluarga bimbingannya yang salehah itu ideal, tetapi Allah mahu dengan ayat lanjutannya ini wallati takhafuna nusuzahun. Nah, kadang-kadang di rumah kita ketemu bini-bini kita yang nusus itu Pak, bahasa kita durhaka itu apa? Menentang perintah-perintah hati, menentang perintah-perintah Allah yang sembahyang kada puasa wajib kada gitu kan suka keluar rumah kalau taatan suami tadi itu nusus Pak ya, nusus durhaka. Maka Allah tahu tuh sifat rumah tangga bini kita tuh, makanya diciptakan dari tulang yang bengkok gitu kan, dan Nabi dikarasi pada dilurusin biar tanpa bengkok gitu kan. Nah maka harus testimoni laki-laki itu Pak untuk menasihati bini kita, sabar, akhirnya cetrok suaminya kalau tahu yang sabar. Maaf berarti kebanyakan sabar ya Pak. Nah, tapi kalian sabar, kita yakin sabar, Allah akan memberikan petunjuk kepada bini kita. Jadi apabila nusus tadi langkahnya adalah faizuna, maka berilah mau'izah, berilah nasihat dari suami. Tapi kalau suami tadi ada pemimpin rumah tangga pada didengarnya, kan? Kata didengarnya, malah dilawannya. Nah, maka nasihat biasa dimintakan kepada orang lain, dan sanakah, infakah, mintuakah, kuitakah, minta. Tolong Pak nasihati, tolong Kak nasihati, gitu kan? Kalau masih juga ada di dengannya, minta pejabat resmi siapa? Tahu DP4 badan persahabat terakhir itu Pak bisa tulis mereka. Nah minta nasihat. Kalau ingin lebih banyak psikolog rumah tangga. Ustaz Karyono itu tak pintar beliau itu Pak. Ya, kenapa ilmunya di sana? Menasihati orang secara keluarga itu beliau pintar. Cuma ilmu beliau spesialisnya di sana. Psikolog agama rumah tangganya. Nah, baca ayat Quran hubungan sedih gitu. Memang beliau psikolog agama. Tapi karena beliau sibuk kan mungkin tidak mendatangkan beliau, kita mendatangi beliau seperti itu. Ya. Nah, itu namanya tanizuna. Kalau langkah pertama ini kada jalan, ya, maksud kada jalannya ada banyak bertengkar suami istri karena akibat durhakanya kepada suami. Langkah yang kedua adalah wahjuruhunna fil madaji'. Maka dihijirkan, dikamarkan, berpisah kamar boleh dalam masalah tidur. Nah, kita bisa goreng kita akur jadinya, ya, akur banget kan. Kalau mereka keluar pada rumahnya, nah gampang, pusing bang, bawa ya tadi Allah. Kalau yang pada keluar, aku orang keluar, nah, ini salah banget terapkan agamanya. Jadi di sini agama membatasi boleh dan harus pisah ranjang, tapi dalam kamar itu masih dalam rumah. Kalau gini di kamar ada beranya sana, nanti di bawah ranjangnya boleh gitu kan. Yang penting jangan satilan lah, gitu kan. Karena ada gagal beda orang layak orangnya kan. Nah tujuannya apa? Untuk saling merenungkan. Direnungkan apa kesalahanku, apa kesalahan suami, apakah aku terlalu keras lawan bini, apakah bini terlalu keras lawan laki, padahal sudah banyak juga begini, gitu kan? Ini direnungkan maka itu tuh. Ini perlunya. Jadi kita wahjuruhunna fil madaji'. Kalau sampai mengusir itu salah tuh, bertentangan dengan Al-Quran. Langkahnya salah. Ini yang bertengkar, berarti tinggalkan bini. Ya, dinasihati aja langsung loncat, berarti salah, teori Al-Qurannya salah. Nah, oke, mungkin dua macam masih aja masih ada damai-damainya juga. Langkah yang ketiga nih, wadribuhun, boleh
sama kayak ini, siapapun yang melakukan baik bini atau laki itu bisa dilaporkan ke polisi. Karena memang KDRT ini kadang-kadang dari bini ada baik. Pernah loh itu lakinya ditendang sampai gugur pada tangga, boleh jadi pengadilan. Nah, bininya hebat main sekarang, tendangnya untuk sebelum sidang gugur ke tangga itu. Jadi dalam laki-laki memang KDRT bini ada, gitu kan? Nah, itu satu. Jadi boleh, kontribun itu kalau di dalam fikih itu diatur juga. Kalau mau pakai alat pemukulnya boleh pakai kayu, ikan yang besarnya seperti kelinting. Nah, kayak guru bahari mengajari tiba-tiba masih itu ikan masih kan pakai papan tulis dan jarang. Nah, kalau kan asali presiden mukulnya itu kada boleh menyakiti lebih daripada lebar tangan ini kan sampai kepala tangan kada boleh, jadi kayak mukul tangan di Aceh tuh. Nah, tangan ayamnya gitu aja pukul seperti itu. Kalau sampai saya berbangkit itu hati-hati caranya, hati-hati itu laporkan orang polisi. Nah, pada kalau menyamayakan lagi langsung kok digugatnya lah. Jadi itu ada 3 langkah. Dalam 3 langkah ini kalau dilakukan secara benar dan baik, Allah jamin fa'in ata'nakum, maka akan terjadi ketaatan. Taat. Persoalannya pernahkah suami jika terjadi peristiwa pertengkaran istri sampai sesuatu melakukan 3 langkah ini? Atau salah satu di antaranya itu. Nah, maka jika sudah milih jadi taat, karena Allah yang membuatnya dia taat, itu fala tabu alaihi nasabah, jangan lagi laki ini mencari-cari membuat kesalahan ini. Nah, kalau jam dia ada ditakur sama lo, tak enak kayak dari 2 itu bisa pulang timbul pulang. Nah, Tuhan sudah mengatur, kalau usah lagi masa lalu biarlah berlalu, sekarang ke depan kita. Maksudnya gitu Pak, perbaiki rumah tangga. Inna Allah kana aliyan kabira, karena Allah itu maha tinggi dan maha besar. Itu kata kuncinya di sana, ya. Saya ada waktu 1 ayat lagi Pak. Ketika 3 solusi ini diterapkan dalam rumah tangga, ya, dinasihati sudah, pisah kamar sudah, jangan dipukul sudah, pokoknya aku pada nantinya namanya kita cerai itu sudah cerai gitu kan. Jadi nanti aku talak kita bawa cerai aja yang ada penuman udah anak berikan pulang gitu kan. Ya maksudnya kayaknya, nah gitu kan. Ya, tapi ini benar-benar ingin bercerai, gitu kan. Tapi karena masih ada solusi, Allah masih berikan solusi. Ya kan, apa solusinya? Ayat 35, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Nah, shiqaq dapat ibarat gelas kaca itu retak sudah tinggal patahkan hancur ya, terkeping-keping. Shiqaq seperti itu. Para benar kaca gitu kan. Nah, tapi Allah itu mengatakan hati itu kan Allah yang buat, yang membuat hati kita. Allah mesti kan beri solusi. Apa solusinya menurut Al-Qurannya? Iyurida islaha. Tadi kan dikasih terjadi pertengkaran, sikap, maka yang pertama adalah fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka angkat, pilih seorang yang bijak yang bisa jadi hakim dari pihak suami dan satu orang yang bisa jadi hakim yang bijak dari pihak istri. Nah, Pak, kita damaikan dia kalau kita damaikan enak ini kan. Waktu doa berapa ratus juta, habis itu kita nyewa gedung sudah 30 juta, gitu kan? Untuk bergambarnya 10 juta, nah, sebuah mobil habis sama mengatakan yang berdua aja, gitu kan? Ini anak berjalan sudah. Nah, Bapak seperti itu kan? Nah, kita carikan solusi. Solusinya kayak apa? Al-Quran juga, Al-Quran berikut lanjutnya. Solusinya adalah cari orang yang dianggap bijak, yang adil dari putusan suami satu, dari usul istri satu, masing-masing cari. Nah, syaratnya apa? Yang kedua
kedua orang ini, ya kan, menurut Allah, yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Asal kedua utusan hakam ini punya keinginan islah, mendamaikan suami istri tersebut, seperti itu ya. Asal punya niat murni mendamaikan, karena aku diutus oleh kedua laki, oleh laki, oleh keluarga ini, kita saya tahu ya, kita sangka putusnya lagi, kita cari solusi aja, ya kan? Punya niat yang baik, Allah yang berikan. Janjinya apa? Janjinya Allah, yuwaffiqillahu bainahuma. Allah akan berikan taufik kepada suami istri tersebut. Taufik itulah kemampuan untuk berbuat taat. Yang tadinya durhaka, nusus sama suami, jadi taat, amalnya bolak-balik nanti. Ya muqallibal sabit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balik, tetapkan hati pada agama Engkau. Mudah kan Allah itu. Tapi langkah-langkah ini pernahkah dijalankan ketika kita minta solusi penyelesaian perkara dalam rumah tangga? Ini kalau ada masalah bertengkar malah keluarga masing-masing jadi provokator, ya kan? Sudahlah itu udah putus dah, banyak aja laki yang lain. Sudahlah segitu banyak aja bimbing yang lain. Maka dah memang itu ada sepupu juga kita gantiin bunga seperti itu. Nah, itu provokator kan ya? Bahaya itu kan? Provokator ini bahaya, kan? Jadi ini Pak solusinya, jadi cari orang yang bijak. Kadang mesti Tuhan, kadang mesti kadang mesti senang. Yang pentingnya bijak lah, mencari solusi. Kayak apa nih? Kan aku diutus nih, supaya pasangan ini bisa tidak berdamai kembali. Nah, ketika ada niat itu, Allah udah jadi gitu. Di waktu itu Allah memberikan taufik. Taufik itu kemampuan untuk berbuat apa? Istiqlal kita kemampuan untuk berbuat taat. Kurangnya sekedar hidayah itu ada juga. Taufik itu kemampuan yang sudah bergerak kan. Nah, yuwaffiqillahu bainahuma. Inna Allaha kana aliman khabira. Karena sebenarnya Allah itu maha tahu hati manusia itu, dan khabira maha kenal. Tahu dan dikenali Pak. Cuma kita aja dilaksanakan kadang, gitu kan? Nah, perkara-perkara kayak ini Pak, kadang-kadang orang masih alhamdulillah berhasil menyampaikan orang, menasihati orang, gitu kan? Karena kalau di pengadilan itu asal hadir dua-duanya orang yang bercerai itu wajib mediasi, wajib Pak. Nah, kalau ini kada mau mediasi, perkaranya kada diterima, kada jadi cerai itu. Tapi kalau mediasi wajib, soalnya berhasil perkaranya kada masalah. Yang pentingnya wajib mediasi dulu. Nah, tinggal laporan itu tidak berhasil didamaikan. Kalau yang berhasil didamaikan, suruh cabut perkaranya. Nah, biasanya kalau jadi mediator itu janji di atas tuh, janjilah sekarang lah supaya baikan. Oke, apa janjinya? Yang pertama, jangan main judi lagi, izin tangan ya. Bukan itu dia tuh, misalnya ada meninggalkan saat aja lah, insya Allah baik. Nah, insya Allah lagi baiknya. Jangan meninggalkan saat, insya Allah. Tapi kalau jangan berjudi lagi Pak, mau kada judi lagi mulai sekarang. Mungkin Pak orang kada mabuk lagi, mungkin Pak orang kada narkoba lagi, yang tidak tuh. Tapi sembahyang lah, insya Allah baik. Terus sembahyang insya Allah baik. Ini Pak, anehnya Pak orang kita. Dia suruh sembahyang insya Allah, karena urusan Tuhan gitu kan. Bahaya itu Pak. Jadi makanya kalau mereka berjanji mau berdamai, nomor satu lah dulu ini kan, mengiyakan nomor satu, tidak meninggalkan sholat, gitu kan. Ini Allah yang janji nih, orang bisa sebagai mediator aja, gitu. Nah itu Pak, banyak Pak itu yang berhasil. Selamanya sembahyang, Allah membantu. Tetapi kalau hanya angkat Quran, kada selingkuh lagi, kada narkoba lagi, Qurannya dijajaknya pulang Pak. Dan ada bahasa kasarnya itu sebenarnya kan. Ulang-ulang, kumpul kawanan ini kada sembahyang. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kada ada. Sesungguhnya saatnya mencegah dan berjanji dan munkar itu kada ada. Salatnya kada ada mencegah, daya Allah itu kada ada berlaku. Ini sederhana Pak, sangat sederhana untuk penyelesaian rumah tangga itu. Makanya dari awal Nabi mengingatkan tadi, agamanya agama itu penting. Agama tadi apa? Sholat.
as-sholatu imadu di sholat ada tiang ya. Agama kalau tiangnya ada agamanya runtuh gitu kan. Walaupun KTP-nya ganti-ganti pindah kalau tinggal Samarinda Islam juga, pindah ke Kampung Jana Islam juga, ganti KTP gitu kan, tetap Islam. Mau ada sembahyang ya hancur kan batangnya Pak. Apalagi kalau hakim ini banyak janda-janda itu ya Pak diputus janda gitu kan. Ada senyumnya berlebihan gitu. Kenapa ini cara ngakain mereka? Ada dadah anak itu makanya jangan juga awalnya ada goyang-goyang gitu kan. Nunggu apa itu yang penting cerai dulu ya. Nah itu kalau hakimnya tuh ada kuat apa itu? Coba tahu alamat di mana alamat gitu kan. Walaupun orang yang bercerai itu kan semua nomor HP-nya ada Pak disimpan. Jadi makanya banyak disalah gunakan orang janda yang sejak nikahi ya, nomor HP lengkap. Nah, itu bahaya kan. Bisa gimana? Makanya minta di pengambilan orang nomor HP-nya lengkap sih kan. Nah, seperti itu. Hati-hati ya. Makanya kalau salah di mana pun tugas minimum salah ada Pak. Hati-hati kan. Ada senyumnya menggoda, senyumnya mencerca ya kan. Gara-gara yang baik kan. Tolong disalah kan. Gue masih ingat Pak itu ketika lo tugas di pengadilan agama Kandangan. Nah, karena persyaratan telah terpenuhi, gitu kan, maka ulun jatuhkan talak. Sarit kan? Ulun tidak pernah menjatuhkan talak, kenapa pihak wanita menjatuhkan talak? Itu bahasanya kan? Maka itu berdiri mendengarkan talak ya. Ini pihak ulun talak juga ya, tuh mengibukas ya. Ingat dulu Pak, Kandangan itu. Waktu juga sebagai agama Kandangan berdirinya dengarkan parahnya pilih belum balak tuh nah itu soalnya yang tadi kan di pengadilan itu istri menggugat itu ketika suaminya ada jika terpenuhi alasan perceraiannya maka yang menjatuhkan talak hakim menjatuhkan talak satu baik itu berat si A, si Ahmad terhadap si P, si Fatimah itu kan dengan talak satu baik juga jatuh baik satu tuh makanya kata tahu ada menceraikan di relatif karena alasan jatuh itu beda kalau suami yang meminta izin maka suami silakan Anda mengucapkan talak seperti itu. Nah kalau suami akan mengucapkan pada hari ini Sabtu tanggal sekian saya menjatuhkan talak satu terhadap istri saya yang bernama ini jatuh lah sudah tepat dan hakim jadi saksinya. Makanya tadi ucapan talak di luar tadi tidak dianggap talak 100 katanya belum yang dilaksanakan jadi itu masalah kalian kan. Nah itu caranya pada pengambil minta masih berapa menit kita habis ada waktunya sampai gitu apa kesimpulan semenit itu mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah itu yang terpenting. Syaratnya laksanakan sholat ya dengan baik dan benar. Ibu-ibu tadi sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jangan pernah selingkuh. Itu intinya. Silakan dari masuk surga dari pintu mana saja. Mudah-mudahan Allah bahagiakan rumah tangga kita, berikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan memurahkan rezekinya untuk kita semua. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.